Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semangat sekali ya kalian hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Amin. Oke, Ibu akan ambil absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Ya, langsung saja kita akan memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini dengan materi konsep aljabar 1. Tentu sebelum kita mendalami materi konsep aljabar 1, perlu kita ketahui siapa beliau Al-Khawarizmi. Siapa sih beliau Al-Khawarizmi? Beliau adalah seorang tokoh bapak algoritma dan penemu aljabar yang masih dikembangkan sampai saat ini. Lalu apa saja sumbangsih dari beliau? Sumbangsih dari beliau yang pertama, beliau ahli dalam berbagai bidang, ada geografi dan astronomi. Yang kedua, beliau merupakan bapak aljabar. Yang ketiga, beliau merupakan penemu algoritma, yaitu langkah demi langkah untuk perhitungan. Yang keempat, beliau mengenalkan angka 0 dalam awal perhitungan dan menjadi identitas beberapa bilangan. Apa sih pemikiran Al-Khawarizmi? Jadi pemikiran beliau adalah membuktikan A plus B dikali A plus B dalam sebuah persegi ABCD yang panjang sisinya A plus B, A plus B. Saya gambarkan seperti ini. Ini A ditambah B, ini A ditambah B. Ini merupakan persegi A, B, C, D. Jadi, beliau membuktikan dengan B dikali B menjadi B kuadrat, A dikali B menjadi AB, B dikali A menjadi AB, A dikali A hasilnya A kuadrat. Lalu, beliau menyimpulkan bahwa inilah luas persegi tersebut. Sehingga hasil dari perkalian A ditambah B dikali A ditambah B adalah A kuadrat plus B kuadrat plus A 2 kali AB. Selanjutnya, makna aljabar. Sebelumnya ada yang tahu aljabar berasal dari bahasa mana? Ya, betul sekali. Aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-jabr. Secara harfiah, aljabar merupakan pengumpulan kembali bagian yang telah rusak. Istilah ini diambil dari buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah karya matematikawan Al-Khawarizmi. Kosakata ini memasuki bahasa Inggris selama abad ke-15, baik berasal dari Italia, Spanyol maupun Latin. Aljabar dalam perkembangannya merupakan ilmu-ilmu yang mempelajari simbol-simbol dan aturan yang memanipulasi simbol-simbol tersebut. Berikutnya, unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ada 4. Yang pertama, koefisien. Yang kedua, variabel. Yang ketiga, konstanta. Yang keempat, suku. Yang pertama, koefisien. Koefisien merupakan faktor konstanta yang terdapat dalam bentuk aljabar. Contohnya, 6x plus 2y sama dengan 7. Koefisiennya adalah 6 dari variabel x dan 2 dari variabel y. Sementara 6 dan 2 merupakan faktor dari konstanta 7. Yang kedua, variabel. Variabel dilambangkan dengan
huruf seperti A, B, C, sampai dengan Z yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya, 6x plus 2y sama dengan 7. Variabelnya yaitu x ataupun y. Yang ketiga, konstanta. Konstanta merupakan suku dari aljabar yang tidak memiliki variabel. Contohnya, 7x tambah 2y min 7 sama dengan I getting orang pakai sama dengan. Jaga iki lah pilih ngomong. 7x plus 2y min 7. Konstantanya yaitu yang tidak memiliki variabel, yaitu min 7. Atau dalam contoh ini adalah 7. Yang keempat, suku. Suku dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan jumlahnya, yang kedua berdasarkan jenisnya. Yang berdasarkan jumlahnya terdapat suku 1, suku 2, dan suku 3. Arti dari suku sendiri merupakan unsur-unsur yang terdiri dari variabel, koefisien, serta konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 2x atau 3y atau 2a kuadrat. Suku 2 bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 5x dikurangi 2y atau 5p ditambah 1q. Suku 3 bentuk aljabar yang dipisahkan oleh beberapa operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 5x kuadrat plus 2x dikurangi 7. Berikutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan. Kita hanya dapat menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku pada bentuk aljabar yang sama. Penjumlahkan dapat dituliskan sebagai berikut. AN ditambah BN sama dengan dalam kurung A ditambah B kali N. Begitupun pengurangan. Pengurangan AN dikurangi BN sama dengan A dikurangi B kali N. Jadi, contohnya, untuk penjumlahan misalkan 2x ditambah 5x sama dengan 2 ditambah 5 tutup kurung x sama dengan 7x. Untuk contoh pengurangan, 5x dikurangi 2x sama dengan 5 dikurangi 2x sama dengan 3x. Sampai sini paham? Contoh penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Yani membeli 3 apel seharga 18.000. Lalu pertanyaannya, berapa harga satu apel yang dibeli Yani? Jawabannya adalah, misalkan apel itu sama dengan A. Yani membeli diketahui 3A, ditanya 1A, jawabannya 3A sama dengan 18.000, A sama dengan 18.000 dibagi 3, A sama dengan 6.000. Jadi, harga satu apelnya seharga 6.000. Ya, apa ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, Ibu punya tugas untuk kalian, halaman 93. Silahkan dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya kita cocokkan. Ada yang perlu ditanyakan dari soal-soal tersebut? Tidak? Baiklah. Ibu tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.